negara-negara yang dikonsider sebagai negara-negara, bukan negara maju ya, tapi negara yang punya perekonomian terbesar di dunia, ya, maka ada sesuatu yang berbeda di, ya mungkin tahun-tahun belakangan ini, mungkin terutama setelah masuk ke abad, atau di ujung abad ke-20, masuk abad ke-21. Di masa lalu, ekonomi yang dianggap ideal itu adalah ekonomi yang kecil, ya, sehingga ada istilah small is beautiful, ya, meskipun artinya bukan untuk negara, tapi banyak yang mengidamkan bahwa kalau kita ingin perekonomian yang bagus, maka itu adalah perekonomian yang basisnya negara kecil, ya. Nah, bahkan di periode 70-an, 80-an, ekonomi negara kecil, banyak ekonomi negara kecil yang size-nya lebih besar daripada negara yang penduduknya banyak. Ya, contohnya Belanda itu untuk waktu yang lama GDP-nya lebih tinggi dari Indonesia. Padahal penduduk Belanda berapa sih? Ya, jauh sekali di bawah penduduk Indonesia. Ya, waktu itu mungkin masih baru masuk 200-an juta, ya. Tetapi belakangan ini, tadi di ujung abad ke-20 dan abad 21, ternyata yang menjadi harapan dan potensi dari ekonomi global ke depan justru berbalik dari negara-negara yang kecil tadi menjadi negara-negara besar, ya. Sehingga akhirnya perhatian sekarang semua diberikan kepada negara yang GDP-nya besar. Mampukah negara yang GDP-nya besar itu mendorong pertumbuhan ekonominya, ya, dan menyejahterakan masyarakatnya. Nah, disinilah aspek human resources jadi penting, ya. Karena kalau kita bicara negara kecil tadi, human resources-nya terbatas, meskipun mereka punya produktivitas yang sangat tinggi, ya. Tetapi tantangan sekarang adalah ketika ada negara besar, banyak penduduk membutuhkan penghidupan yang baik, yang layak. Bagaimana negara itu kemudian memberikan penghidupan yang layak, dan di sisi lain menjadikan penduduk ini sebagai sumber utama dari pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, inilah yang kemudian membuat paradigma yang berbeda, ya. Jadi ukuran itu menjadi penting. Size itu does matter, ya. Dan itu kemudian terasakan dengan urutan sekarang, di mana negara-negara yang GDP-nya besar itu didominasi oleh negara-negara yang penduduknya juga besar. Amerika, China, India, termasuk kita Indonesia, Brazil misalkan, ya, atau Rusia lah, ya, dan juga Jepang. Tapi kemudian masih ada negara-negara pada waktu sekarang GDP-nya besar, penduduknya tidak banyak. Jerman, Inggris, Prancis, ya, Korea Selatan, Australia misalkan, ya. Nah, negara-negara ini kalau kita lihat nanti, kita tarik ke megatrend tadi yang 2045-2050, Inggris segala macam itu bahkan bisa keluar dari 10 besar nantinya, 10 besar GDP. Digantikan oleh, selain negara-negara yang saya sebut tadi, nanti muncul Pakistan, Nigeria, negara-negara punya penduduk besar. Artinya apa? Penduduk itu kemudian dilihat sebagai suatu sumber yang stabil untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Ya. Kenapa? Datangnya dari konsumsi. Ya. Karena kan salah satu aspek dari pertumbuhan ekonomi kan konsumsi. Ya. Dan konsumsi, kalau seseorang, artinya konsumsi itu bisa bertambah besar dengan dua cara. Penduduknya bertambah banyak atau income-nya bertambah, ya kan? Nah, di negara-negara yang tadi saya katakan, negara besar tapi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Anda mendapatkan double effect. Jumlah penduduknya besar, artinya basis konsumsinya besar. Kedua, karena negara ini terus membaik ekonominya, baik pertumbuhannya maupun mengurangi kemiskinan dan seterusnya, akhirnya dapat income yang lebih besar juga. Dan dengan daya tarik konsumsi yang besar, konsumsi ini biasanya mendominasi perekonomian, kan? Sehingga akhirnya pertumbuhan ekonomi juga menjadi tinggi. Disitulah yang namanya prospek itu muncul. Disitulah yang namanya orang melihat masa depan. Oh, masa depan adalah berapa penduduk yang akan ada di situ. Dan kemudian itu nomor satunya. Nomor duanya adalah ketika negara itu sudah punya penduduk besar, bagaimana negara itu memanage penduduknya, terutama memanage ekonominya sehingga penduduknya sejahtera. Nah, itu poin yang tadi Anda tanyakan. Kita itu sekarang sudah memenuhi syarat nomor satu tadi, yaitu Indonesia penduduknya besar dan sedang mengalami bonus demografi. Bonus demografi itu kan berarti jumlah penduduk usia produktifnya dominan.
lebih dominan daripada penduduk yang usia masih sekolah maupun yang sudah pensiun. Nah, dengan basis penduduk produktif ini berarti ada potensi ya penduduk produktif ini bisa berkontribusi terhadap proses produksi, investasi, dan juga karena dia mendapatkan return, mendapatkan income, maka dia bisa menjadi konsumen yang besar. Ya. Nah, ini yang harus kita manfaatkan. Nah, berarti kuncinya adalah selama bonus demografi ini kita harus segera mengupgrade kualitas sumber daya manusia kita, yang ujungnya apa? Meningkatkan produktivitas. Ya, jadi apa yang masih menjadi hambatan kita dalam bonus demografi, kita harus akui soal produktivitas Indonesia relatif rendah di ASEAN. Ya, yang sudah pasti kalah sama Malaysia dan Thailand dan sedikit bersaing dengan Vietnam. Nah, ini yang harus kita perbaiki supaya nanti kita mendapatkan double effect nih dari keberadaan penduduk yang besar yang disertai dengan produktivitas tinggi. Produktivitas tinggi itu kan larinya kepada income yang lebih baik pasti. Ya. Karena itu sejalan lah. Artinya seseorang akan mendapatkan upah atau gaji yang lebih besar kalau produktivitasnya naik. Nah, produktivitas naik, bagaimana caranya sekarang? Produktivitas naik menurut saya selain kita menjaga terus kualitas pendidikan dan kesehatan yang makin baik, satu hal lagi kita memang harus memperkuat yang namanya pendidikan vokasi. Karena pendidikan vokasi yang basisnya keterampilan dan keahlian ini akan menjadi tren masa depan. Ya. Karena bagaimanapun revolusi industri keempat akan membuat beberapa jenis pekerjaan yang membutuhkan skill rendah itu hilang. Karena otomasi ya, atau robot. Nah, tapi ada jenis pekerjaan yang meskipun sudah dibuat artificial intelligence yang tidak bisa dengan mudah menggantikan manusia. Dan itu membutuhkan tingkat keahlian menengah ke atas, menengah atau yang tinggi. Nah, disinilah selain pendidikan umum tetap kita jaga supaya kualitas tenaga kerja kita itu tidak gampang diganggu oleh revolusi industri keempat. Yang satu lagi adalah kita ingin tingkat keahlian semua pekerja kita menengah ke atas sehingga mereka tidak perlu khawatir dengan terlalu berubahnya teknologi yang ada di dunia saat ini.